Sebelum ibadah, Leticia dan Gisal mau bacain peraturan ibadah kita ya. Peraturan pertama, teman-teman harus sudah mandi dan pakai baju rapi dan wangi ya. Peraturan kedua, teman-teman harus sungguh-sungguh ya dalam memuji Tuhan, menyembah Tuhan, dan mendengarkan firman Tuhan. Peraturan ketiga, teman-teman harus duduk yang rapi ya. Jangan sambil main ya. Jangan sambil makan ya. Dan jangan main HP ya. Peraturan keempat, ingat ikutin arahan kakak-kakak ya. Ikutin semua arahan dengan penuh semangat. Selamat ibadah teman-teman. Yuk teman-teman, kita memperkatakan Mazmur 91 dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan melindungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia di dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Teman-teman, jangan lupa ya membaca Mazmur 91 setiap hari. Tuhan Yesus memberkati. Shalom adik-adik. Haleluya. Apa kabar hari ini? Pasti luar biasa ya. Yang luar biasa, coba tepuk tangan dulu sekali lagi buat Tuhan Yesus. Haleluya. Wah, Kak Matias, Ya, kita Kak. ibadah lagi loh. Senang banget Kak Eni. Senang ya ibadah online, Kak. Sebelum mulai kita doa aja dulu lah ya. Oke Kak, boleh Kak. Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih ya. Pagi hari ini kami kembali datang di hadapan-Mu. Kami memulai ibadah online kami. Tuhan, kalau kami sungguh-sungguh Engkau pasti hadir di ibadah kami. Hadir lagi rumah-rumah kami. Memberkati setiap kami yang sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Kami janji kami mau memberikan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Terima kasih ya.
Kami siap memulai ibadah kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Sama-sama kita berkata, amin. Kak Matias, Ya Kak Eni. tahu nggak sih tanggal 9 Maret itu hari apa? Tahu dong Kak. Coba. Kita merayakan Hari Musik Nasional. Wah, Hari Musik Nasional. Jadi adik-adik, selain kita suka ibadah, suka menyembah Tuhan, anak-anak Tuhan yang luar biasa harus dipenuhi, harus memiliki wawasan yang luas, Kak. Harus dong Kak, Harus kan ya. kita kan anak Tuhan. Benar sekali. Jadi kalau kita suka menyembah Tuhan kan kita perlu musik juga ya, Kak. Perlu Kak. Boleh nggak kita nyembah pakai musik dangdut? Dangdut boleh banget Dengan Kak. rock? Rock boleh banget Kak Eni. Wah, hari ini kita mau nyanyi semua itu dan kita mau lakukan semua itu di hadapan Tuhan. Setuju? Setuju. Kalau setuju, tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus. Kita siap semuanya. Kita mau nyanyi di hadapan Tuhan seindahnya pelangi, secerah mentari, lebih indah kasih Tuhan Yesus itu. Tepuk tangan buat Tuhan, yuk. Tepuk tangan ya. Semua menyanyi, semua menari buat Tuhan. Sambil tersenyum ya. Ayo sama-sama katakan. Indahnya pelangi, secerah-cerahnya mentari, seterang-terangnya rembulan, lebih indah Tuhan Yesusku. Sedalam-dalamnya lautan, seluas-luasnya samudra, setinggi-tingginya langit biru, lebih indah Tuhan Yesus. Katakan, Dia yang terbaik. Mana jempolnya dong? Dia Yang terindah, Dialah Yesusku, Dialah Tuhanku. Dia yang terhebat, Dia yang tertua, amin. Dialah Yesusku, Juru Selamat. Sekarang musik menyanyi buat Tuhan, kita menari buat Tuhan, yuk Kak. Amin Kak. Tangannya diangkat dong. Seindah-indahnya pelangi, secerah-cerahnya mentari, seterang-terangnya rembulan, lebih indah Tuhan Yesusku. Sedalam-dalamnya lautan, seluas-luasnya samudra, setinggi-tingginya langit biru, lebih indah. Angkat jempolnya yuk. Dia yang terbaik, Dia yang terindah, Dialah Yesusku, Dia Tuhanku, Dia yang terhebat, Dia yang terhebat. jempol yang terbaik, Dia yang tertua, Dialah Yesusku, Juru Selamat. Dia yang terbaik, Dia yang terbaik, Dia yang terindah, Dialah Yesusku, Dia Tuhanku, Dia yang terhebat, Dia yang tertua, Dialah Yesusku, Juru Selamat. Dia Yesusku, Dialah Yesusku, Juru Selamatku, Juru Selamat. Sekali lagi ya, Dialah Yesusku, Juru Selamatku. Tepuk tangan buat Tuhan yang hebat, Tuhan yang dahsyat. Dia Yesus, Juru Selamat kita. Amin. Kakak percaya adik-adik semua pasti disayang Tuhan. Yang merasa disayang Tuhan angkat tangannya dong.
Semua? Iya? Amin. Kalau gitu, sambil kita menyanyikan di hadapan Tuhan bahwa kita anak kesayangannya Tuhan. Siap ya? Ayo semua bangkit berdiri lagi. Bangkit berdiri lagi. Yang disayang Tuhan, kita goyang buat Tuhan. Tadi kan kakak bilang ya, kita nyanyi dengan segala jenis musik kak. Benar Kak ini. Sekarang kita mau dangdut ya kak. Siap ya? Ayo jempolnya diangkat dulu dong. Zubi joget ya. Luis juga ya. Siap-siap. Sayang, sayang, disayang. Sayang, sayang, disayang. Aku disayang Tuhan. Aku diangkat jadi anaknya. Aku disayang lagi ya, sayang, sayang. Sayang, sayang, disayang. Yang disayang Tuhan nyanyi dong. Disayang Tuhan. Aku diangkat jadi anaknya. Aku disayang. Glory, glory. Glory, glory, glory. Haleluya. Glory, glory, glory. Puji Tuhan. Glory, glory, glory. Haleluya. Glory, glory, glory. Puji glory, glory. Glory, glory, glory. Haleluya. Glory, glory, glory. Puji Tuhan. Glory, glory, glory. Haleluya. Glory, glory, glory. Puji Tuhan. Sekarang musik aja. Kita goyang yuk kak. Ayo Oke, semuanya Kak menari Eni. buat Tuhan. Semua musik dipakai untuk menyembah Tuhan. Mau dangdut, Benar. rock, Benar. lagu Jawa, Ya. lagu Mandarin. Boleh Kak. Ayo goyang buat Yang Tuhan. penting semuanya untuk Tuhan. Amin Kak. Amin. Sekali lagi ya adik-adik, yang disayang Tuhan aja nyanyi ini ya. Sayang, sayang. Sayang, sayang, sayang. Aku disayang Tuhan. Aku diangkat jadi anaknya. Aku disayang. Glory, glory yuk kak. Glory, glory, glory. Haleluya. Glory, glory, glory. Puji Tuhan. Glory, glory, glory. Haleluya. Glory, glory, glory. Puji Tuhan. Glory, glory, glory. Puji Tuhan. Glory, glory, glory. Puji Tuhan. Amin. Luar biasa ya kak adik-adik. Benar banget Kak. Anak-anak yang suka menyembah Tuhan nih kak, kakak percaya mereka memiliki masa depan yang luar biasa di hadapan Tuhan. Amin. Amin. Kalau gitu kita mau katakan di hadapan Tuhan bahwa masa depanku adalah penuh pengharapan. Amin. Amin. Siap-siap. Ayo bertepuk tangan buat Tuhan. Sukacita. Sukacita. Tuhan mengasihiku, Dia pegang masa depanku. Takkan pernah ku ragu, ku berharga di matanya. Terus bertekun, mengejar semua harapku, mengejar semua cita-citaku. Ayo lompatkan ya semuanya. Ku punya masa depan penuh harapan. Tuhan menjamin hidupku, asal ku tetap setia, asal ku tetap setia. Memandang terus ke depan, yakin Tuhan menopang hidupku. Tuhan mengasihiku, Dia pegang masa depanku. Takkan pernah ku ragu, ku berharga di matanya. Tuhan terus bertekun, mengejar semua harapku, mengejar semua cita.
Tuhan menjamin hidupku. Asalku tetap setia, Asalku tetap setia, memandang terus ke depan. Ku yakin Tuhan menopang hidupku. ku punya masa depan. Ku punya masa depan penuh harapan. Tuhan menjamin hidupku. Asalku tetap setia, Asalku tetap setia, memandang terus ke depan. Ku yakin Tuhan menopang hidupku. ku punya masa depan. Ku punya masa depan penuh harapan. Tuhan menjamin hidupku. Asalku tetap setia, memandang terus ke depan. Ku yakin Tuhan menopang hidupku. Asalku terus setia, Asalku tetap setia, memandang terus ke depan. Ku yakin Tuhan menopang hidupku. Asalku tetap setia, memandang terus ke depan. Ku yakin Tuhan menopang hidupku. Sukacita, sukacita, wow, adik-adik luar biasa. Kakak percaya adik-adik punya masa depan yang penuh harapan dan gilang gemilang. Karena kita punya Tuhan yang hebat dan dahsyat. Amin. Dan kita mau lebih lagi adik-adik. Mau menyembah Tuhan. Bahkan mau mendengarkan firman Tuhan. Dan kita mau katakan sama Tuhan, Bapa, Engkau sungguh baik dan teramat baik dalam kehidupan kami. Ayo adik-adik, lebih sungguh-sungguh lagi di dalam Tuhan. Amin. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Bapa, Engkau baik. Bapa, Engkau baik. Kau selalu baik kepadaku. Bapa, ku cinta Kau. Katakan Bapa, Engkau baik. Bapa, Engkau baik. Engkau baik Tuhan. Kami mau katakan Tuhan baik. Kau selalu baik kepada Amin Tuhan. Bapakku cinta. Kita angkat tangan kita adik-adik, katakan aku memujimu. Aku menyembahmu, ku nyanyi haleluya. Bapa, ku cinta Kau. Tuhan baik dan sangat baik. Bapa, Engkau baik. Bapa, Engkau baik. Kau
Kau selalu baik kepadaku. Bapa, Engkau baik. Bapa, Engkau baik. Bapa, Engkau baik. Kau selalu baik kepadaku. Bapa-Ku cinta Kau. Kami memuji-Mu Tuhan. Aku memuji-Mu. Aku menyembah-Mu. Ku nyanyi haleluya. Lebih sungguh lagi adik-adik katakan, aku memuji-Mu. Kami puji Engkau ya Tuhanku. Kami puji Engkau ya Allahku. Engkau baik Tuhan, dan teramat baik buat kami Tuhan. Kau layak kami sembah Tuhan. Aku memuji-Mu. Mari adik-adik lebih sungguh-sungguh lagi dalam menyembah Tuhan. Angkat suaramu. Nyanyi haleluya. Bapa-Ku cinta Kau. Bapa-Ku cinta Kau. Bapa-Ku cinta Kau. Bapa-Ku cinta Kau. Ku cinta Kau. Yuk adik-adik, kita sembah Tuhan. Angkat tanganmu, katakan, Engkau baik Tuhan. Katakan, Yesus baik. Katakan, Yesus baik. Katakan haleluya. Haleluya. Engkau baik Tuhan. Engkau baik Tuhan. Engkau baik Tuhan. Engkau baik. Engkau baik Tuhan. Engkau baik Tuhan. Ayo adik-adik, angkat tanganmu, katakan Tuhan baik. Tuhan baik. Tuhan teramat baik buat kita. Haleluya. Haleluya. Oh, Yesus baik. Yesus baik. Yesus baik. Yesus baik. Yesus baik. Haleluya. 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 Tuhan Yesus baik. Kau sangat baik Tuhan. Kau adalah Allah yang hebat. Katakan haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Yuk adik-adik, angkat tanganmu sekali lagi. Lebih sungguh-sungguh lagi. Kakak percaya, dimanapun engkau berada saat ini, Tuhan ada dan Tuhan hadir. Amin. Yuk adik-adik, angkat tanganmu. Kita mau katakan lebih lagi pujian
untuk Tuhan kita. Amin Tuhan. Kami mau sembah Engkau Tuhan. Katakan, bless the Lord. Bless the Lord, oh my soul. Oh my soul. Worship His holy name. Sing like never before. Oh my soul, I worship your holy name. Bless the Lord. Bless the Lord, oh my soul. Oh my soul. Worship His holy name. Sing like never before. Oh my soul, I worship your. Katakan adik-adik, bless the Lord. Bless the Lord of my soul. Pujilah Tuhan, sebab Dia layak menerima pujian. Sing like never before. Oh my soul. Katakan sekali lagi adik-adik, bless the Lord. Bless the Lord of my soul. Oh my soul. Worship His holy name. Sing like never before. Oh my soul, I worship your holy name. I worship you. I worship your holy name. I worship you. I worship your holy name. Tepuk tangan buat Tuhan kita. Katakan haleluya. Katakan Yesus dahsyat. Katakan Yesus baik. Katakan Yesus hebat. Wow, terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus buat hari ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, kami ada sampai saat ini semuanya karena kasih-Mu Tuhan. Kami Tuhan, anak-anak Tuhan, kami mau bilang Tuhan baik, Tuhan sangat baik dan teramat baik dalam kehidupan kami Tuhan. Dan kami sudah memuji Engkau Tuhan, menyembah Engkau Tuhan, menyenangkan Tuhan. Dan sebentar lagi Tuhan, kami mau mendengarkan firman-Mu. Kami percaya Tuhan, firman yang akan kami dengarkan hari ini, itu akan mengubahkan hidup kami Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, kami akan lahir menjadi anak-anak yang dahsyat, anak-anak yang luar biasa Tuhan. Dan hidup sesuai dengan firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih banyak Yesus. Engkau juga memberkati kakak sekolah minggu yang akan memberikan firman-Mu Tuhan, Kau urapi dia Tuhan, Kau tuntun dia Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih banyak Yesus. Segala pujian, hormat, kemuliaan, keagungan hanya bagi nama-Mu saja. Buat adik-adik yang siap untuk mendengarkan firman Tuhan, sama-sama katakan amin. Shalom adik-adik. Shalom teman-teman juga di rumah. Wah, luar biasa ya adik-adik. Sekarang Kak Tohab dan Luis. Nah, kakak di sini dan Luis akan cerita firman Tuhan yang seru banget. Karena itu kakak minta semua adik-adik kakak yang ada di rumah, terutama yang kecil-kecil,
itu duduk yang bagus sekarang. Duduk yang bagus, yang rapi. Jangan main gadget, jangan sambil makan-makan ya. Nggak boleh ya. Dan kakak minta kepada adik-adik yang udah kelas 4 dan kelas 5 itu supaya jadi asisten kakak di rumah. Dengan cara apa? Dengan cara kalian kasih contoh, dengarkan firman Tuhan sungguh-sungguh, dan jagain adik-adik kalian yang masih TK, yang masih kelas 1, kelas 2, supaya waktu mereka nanti main kasih tahu mereka supaya konsentrasi lagi lihat kakaknya di depan. Setiap minggu juga gitu ya. Janji ya adik-adik yang sudah berumur yang sudah kelas 4 atau kelas 5 ya, jadi asisten kakak. Good job ya. Yes. Nah, Luis, sekarang kita masuk kepada ceritanya ya. Oke, Kak. Nah, adik-adik, waktu itu orang Israel itu kan sedang dalam perjalanan dari Mesir menuju tanah Kanaan atau tanah perjanjian. Nah, setelah mereka sudah 3 bulan dalam perjalanan di padang gurun itu, sampailah mereka ke suatu tempat namanya padang gurun Sinai, adik-adik. Nah, jadi selama di perjalanan itu mereka selalu dijagai oleh Tuhan, dipelihara oleh Tuhan, dikasih makan oleh Tuhan setiap hari. Nah, pada waktu mereka sampai di padang gurun Sinai itu, Tuhan berbicara kepada Musa. Pesannya itu kayak gini, Luis. Nah, Musa, aku mau bertemu dengan umatku, orang-orang Israel. Aku mau berbicara kepada mereka. Aku mau menunjukkan kemuliaan dan kekudusanku kepada mereka. Karena itu suruhlah mereka supaya mereka menguduskan diri mereka, membasuh diri mereka, menjaga diri mereka supaya bersih dan kudus, supaya mereka bisa bertemu dengan aku. Nah, adik-adik dan juga Luis, lalu Musa kasih tahu tuh kepada orang-orang Israel, hei kalian orang-orang Israel, dengar baik-baik, 3 hari lagi Tuhan mau ketemu dengan kita, dengan kalian semua. Karena itu kalian harus hidup kudus, nggak boleh melakukan hal-hal yang bikin dosa. Dan juga kalian harus menjaga diri kalian dari segala hal yang kotor dan yang najis. Nah, setelah hari yang ketiga seperti yang sudah dijanjikan, itu adik-adik, itu kan ada sebuah bukit atau sebuah gunung lebih tepatnya. Namanya gunung apa, Luis? Gunung Sinai. Gunung Sinai, dan di bawahnya namanya padang gurun Sinai. Nah, pada waktu pagi adik-adik, itu ada petir dan kilat yang saling sambar menyambar di atas gunung Sinai itu, adik-adik. Wah, bunyinya gimana ya kalau petir, Luis? Jegar, jeger, jegar, jeger. Iya, ceder, ceder, ceder. Coba adik-adik kasih contoh bunyi petir kayak apa? Iya, cedar, cedar. Dan nggak hanya itu adik-adik, ada juga bunyi sangkakala. Bunyi sangkakala gimana coba adik-adik? Pepepepep. Nah, dan bukan hanya itu adik-adik, di atas gunung itu juga itu penuh dengan asap atau awan kemuliaan Tuhan menutupi gunung itu. Jadi gunung itu udah nggak kelihatan karena ditutupi oleh awan dan asap kemuliaan Tuhan. Dan keadaan pada saat itu adik-adik dan juga Luis itu begitu menakutkan dan mencekam. Wah, Tuhan mau ketemu dengan umatnya, dengan orang Israel, tapi keadaannya kok menakutkan amat ya. Iya nih. Lalu Musa bilang, ayo mendekat kepada Tuhan, mendekat ke kaki bukit ya. Nggak boleh naik ke gunung ya, ke kaki bukit juga nggak boleh, cuma dekat-dekat lah dengan gunung itu. Tapi karena orang Israel itu melihat petir dan kilat dan juga asap, itu mereka sangat ketakutan adik-adik. Mereka nggak berani datang untuk menghampiri Tuhan, Luis. Lalu mereka bilang nih, Luis, kepada Musa, Bapak Musa aja deh, Bapak saja deh yang ketemu dengan Tuhan. Kami nggak berani, nanti kami mati, kata orang-orang Israel. Lalu Musa bilang gini, jangan takut hai orang Israel. Justru saat ini Tuhan ingin menunjukkan kebesarannya, kekudusannya kepada kalian. Tapi kalian jangan takut, kata Musa. Gitu ya Kak, keren banget.
Yes, duduk lagi yang bagus. Kakak lanjutin lagi ceritanya Luis ya. Oke, Kak. Nah, setelah itu lalu Musa naik ke atas gunung Sinai itu adik-adik. Tapi ingat cuma dia sendiri doang yang naik. Gak boleh ada orang lain. Dia naik ke atas gunung paling atas. Lalu di atas gunung itu Musa bertemu secara pribadi, ngobrol-ngobrol, bercakap-cakap dengan Tuhan. Wah, itu pasti luar biasa ya. Lalu di atas gunung itu adik-adik, Tuhan menyampaikan pesan-pesannya kepada Musa mengenai orang Israel. Dia juga kasih tahu kepada Musa, kasih tahu kepada umatku ya, kamu harus begini, kamu harus begini, kamu harus begini. Nah, di atas gunung itu Tuhan juga memberikan apa, Luis? 2 loh batu. Yes, yang isinya adalah 10 hukum atau perintah Tuhan. Sampai sekarang pun kita masih ada ya dalam firman Tuhan kita. Nah, salah satunya adalah apa? Hormatilah ayah dan ibumu, Supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Wah, keren tuh ya. Betul, Luis. Nah, adik-adik, jadi setelah Musa diberikan hukum-hukum itu, tapi adik-adik tahu nggak? Ternyata itu Musa itu di atas gunung itu lama banget, Luis. Hah? Sekitar 40 hari loh. Hah? Iya, lama banget. Kak. Iya, terus orang Israel tuh mikir ya, waktu mereka di bawah sana mikir, wah, apa yang terjadi dengan Musa ya? Kira-kira adik-adik apa yang terjadi dengan Musa? Wah, jangan-jangan dia sudah mati. Mungkin dia dibunuh Tuhan, atau mungkin dia kelaparan. Kita nggak tahu, pokoknya dia apa yang terjadi dengan Musa. Lalu orang-orang Israel itu ngomong kepada Harun. Tahu nggak Luis siapa itu Harun? Kakaknya Musa, teman-teman. Yes, kakaknya Musa termasuk juga pemimpin wakilnya Musa pada waktu itu. Karena mereka lihat Musanya nggak turun-turun, lalu orang Israel meminta kepada Harun, kami mau menyembah Allah yang lain yang bisa kami sembah. Pokoknya kami udah nggak sabar menunggu Musa, jangan-jangan dia sudah mati di atas sana. Lalu Harun juga dengan kesel, dengan ketakutan, dia akhirnya bilang begini, oke, kalau gitu sekarang kalian kumpulin emasnya, bawa ke sini. Wah, emas-emasnya ibu-ibu tuh, Luis. Anting-antingnya, kalungnya, gelangnya, pokoknya semua emas-emasnya dikumpulin di situ. Dan ternyata adik-adik, emasnya itu jadi banyak. Lalu dengan emas yang banyak itu, Luis, itu mereka membuat anak lembu emas. Wah, yang gede. Oh, nggak cuma sampai di situ, Luis. Ternyata mereka akhirnya menyembah kepada anak lembu emas itu. Wah, kira-kira boleh nggak ya, Luis ya? Nggak boleh dong, Kak. Bener banget. Tapi orang Israel itu akhirnya hatinya berbalik dari Tuhan. Akhirnya mereka menyembah berhala itu ataupun anak lembu emas itu, dan itu sangat menyakitkan hati Tuhan. Waktu Tuhan melihat dari atas anak lembu emas dan orang Israel sudah sujud menyembahnya, Tuhan itu marah besar, adik-adik. Lalu dia bilang sama Musa, Musa, sekarang kamu turun, lihat umatku di bawah sana tuh, mereka udah berbalik, mereka udah nggak benar kelakuannya, mereka udah menyembah anak lembu patung, kamu lihat sana. Wah, Musa yang penuh dengan hadirat Tuhan dan kemuliaan Tuhan, dia juga pulang dengan hati yang bertanya-tanya, ada apa ya di bawah sana? Apa yang telah dilakukan oleh orang Israel ya? Wah, pada waktu itu Luis, Musa melihat benar, adik-adik, ternyata memang orang Israel sudah membuat seekor anak lembu dari emas dan mereka sudah menyembahnya. Dan Musa sangat marah. Tapi orang Israel bilang, kami pikir Musa, Bapak Musa sudah mati di atas gunung, jadi kami bikin ini. Tapi Luis tahu nggak apa yang terjadi? Saking marahnya Musa melihat orang Israel menyembah anak lembu itu, akhirnya apa yang terjadi selanjutnya? Musa saking marahnya sampai memecahkan walau batu itu, teman-teman.
Wah, luar biasa ya. Berarti itu Musa benar-benar marah melihat perbuatan orang-orang Israel yang tidak setia dan tidak takut kepada Tuhan. Terus ceritanya gimana lagi, Luis? Nah, teman-teman, ceritanya sampai sini dulu ya. Nanti kita lanjut kapan-kapan lagi, teman-teman. Nah, adik-adik, kita kasih tepuk tangan dulu dong buat Tuhan Yesus yang memberikan firman-Nya pada hari ini. Nah, Luis, hari ini Tuhan pasti mengajar kita. Apa sih pelajaran dari cerita orang Israel yang ada di padang gurun Sinai ini? Poin yang pertama adalah takutlah kepada Tuhan. Nah, artinya kita itu harus takut akan Tuhan, teman-teman. Bukan berarti nganggap Tuhan tuh hantu, bukan. Tapi artinya kita itu takut berbuat dosa, teman-teman. Karena kita hormat kepada Tuhan Yesus. Oh gitu. Terus apa lagi? Yang kedua? Yang kedua, ingatlah selalu akan kasih dan kebaikannya Tuhan Yesus, teman-teman. Oh gitu. Artinya adalah seperti waktu cerita tadi ya, teman-teman. Bangsa Israel itu dari tanah Mesir ke padang gurun Sinai, itu tuh Tuhan jagain siang, malam, dikasih makan lah, dilindungin lah. Nah, teman-teman, tapi mereka malah tidak mengingat kebaikan Tuhan Yesus, teman-teman. Mereka malah nyembah patung itu, teman-teman. Bener banget. Nah, adik-adik, dari cerita kita hari ini, kembali Kak Toha mau ingetin nih, ada dua hal. Yang pertama adalah adik-adik harus memiliki hati yang mau hormat dan takut kepada Tuhan. Tadi udah dikasih tahu dengan cara apa? Dengan kita melakukan firman Tuhan, dengan kita hormat kepada orang tua. Yang kedua, kita harus selalu ingat akan kasih dan kebaikan Tuhan. Karena kita sudah dijaga, kita sudah dipelihara oleh Tuhan. Dan suatu hari nanti kita akan dibawa ke surganya Tuhan. Karena itu kita tidak boleh lupa akan kasih dan kebaikan Tuhan. Adik-adik bisa melakukannya ya? Yes. Nah, adik-adik, sebelum kita berdoa, kita ayat hafalan dulu, Luis. Nah, ayat hafalannya hari ini ada di Mazmur 25 ayat 14. Isinya, Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia, dan perjanjiannya diberitahukan kepada mereka. Sekali lagi ya, Mazmur 25 ayat 14. Bunyinya, Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia, dan perjanjiannya diberitahukan kepada mereka. Nah, oke, dihafalkan ayatnya dan disimpan di dalam hati. Nah, oke, sekarang kita akan berdoa adik-adik. Tapi kali ini kakak minta kalian sungguh-sungguh berdoanya. Kita mau merefleksikan, kita mau merenungkan firman Tuhan hari ini. Semuanya duduk yang bagus. Ingat asisten kakak. Jadi asisten kakak lagi di rumah, rapikan adik-adiknya supaya kita bisa konsentrasi. oke teman-teman, Luis mau ajak teman-teman merenung firman Tuhan hari ini, teman-teman. Jadi teman-teman dan kita ya seringkali membuat Tuhan tuh marah sama kita, teman-teman. Jadi kita tuh seringkali nggak taat kepada firman Tuhan, teman-teman. Dan juga kita nggak taat sama orang tua, teman-teman. Yuk teman-teman, Luis ajak teman-teman supaya kita bertobat, teman-teman, dan tidak melakukan hal itu lagi, teman-teman. Oke adik-adik semuanya, tutup mata kalian semua dan kita mau bilang, Tuhan, kami mau bertobat, kami mau minta maaf, kami mau minta ampun atas segala ketidaktaatan kami ya Tuhan. Padahal Tuhan sudah banyak berbuat baik kepada kami. Sampai sekarang Tuhan tetap jaga kami, pelihara kami, walaupun sekarang banyak COVID-19,
tapi keluarga kami semuanya dijagain, dipelihara oleh Tuhan. Itu adalah buktinya bahwa Tuhan sangat mencintai kami dan selalu menjaga hidup kami. Ya Tuhan, inilah anak-anak-Mu ya Tuhan, anak-anak Little Kings yang ada di rumah, dimanapun mereka berada ya Tuhan. Ampunilah kami semua ya Tuhan, ampunilah dosa-dosa kami, dan berikanlah kami hati yang taat dan hormat kepada Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, hamba-Mu menyerahkan anak-anak Little Kings yang ada di rumah dimanapun mereka berada, supaya mereka semua menjadi anak-anak Tuhan yang hebat, yang takut akan Tuhan dan memuliakan Tuhan dalam hidup mereka. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Tuhan memberkati adik-adik. Deklarasi Pentakosta ketiga. 1. Pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now. 2. Penuaian jiwa yang terbesar dan terakhir. 3. Bangkitnya generasi Yeremia penuh Roh Kudus, cinta Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, serta bergerak memenangkan banyak jiwa. 4. Dari Indonesia ke bangsa-bangsa, dari timur ke barat, dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Kuasa untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Wah, ibadah sekolah minggu yang luar biasa. Siapa yang hari ini diberkati Tuhan, angkat tangannya. Yes, luar biasa ya. Nah adik-adik, sebelum kita berpisah, kita akan menaikkan doa Yabes sama-sama. Kita angkat tangan kita kepada Tuhan. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah, dan memperluas daerahku, dan memperluas daerahku, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka. Amin ya Tuhan. Sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Ayo adik-adik sekali lagi, lebih kencang lagi suaranya. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah. Berkati anak-anak-Mu ya Tuhan Yesus. Luas daerahku, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Ayo semua yang di rumah, anak-anak dan orang tua, angkat tangan tinggi-tinggi, siap menerima berkat dari Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan Yesus menyinari wajahnya kepadamu dan beri kau kasih karunia. Tuhan Yesus menghadapkan wajahnya kepadamu dan beri kau damai sejahtera. Dan terimalah segala kasih dan berkat yang berlimpah dari Bapa yang di surga, cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai kita mulai hari ini sampai selama-lamanya. Kita yang percaya bersama-sama katakan amin. Tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus.
Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.